Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Bebaskara dari Informatika Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan subnetting IP address dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, di sini pada kasus kita diberikan IP yaitu 192.168.22.0 dengan /24 dan diminta untuk subnetting untuk keperluan 3 organisasi. Jadi setelah dilakukan subnetting, maka di sini slashnya akan berubah menjadi /26. Hal ini dikarenakan untuk mencukupi jumlah subnet yang kita perlukan, yaitu 3 buah subnet untuk 3 organisasi. Jadi di sini setelah dilakukan subnetting, maka didapat ada 4 subnet yang bisa kita gunakan. Kemudian langsung saja ke rancangan desain. Di sini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini dapat dilihat rancangan yang saya buat. Di sini menggunakan 4 buah switch, kemudian 3 buah router. Jadi 3 buah switch di sini, masing-masing switch pertama akan menghubungkan PC untuk subnet 1, kemudian di sini juga sama untuk subnet 2, kemudian subnet 3. Kemudian switch yang terakhir akan kita gunakan untuk menghubungkan 3 buah router routernya akan menghubungkan 3 buah subnet yang telah kita konfigurasikan nanti. Kemudian langsung saja di sini kita konfigurasikan untuk subnet yang pertama, dan langsung saja kita konfigurasikan untuk PC 1 pada subnet 1. Sini kita masukkan IP addressnya yang pertama yaitu 2, kemudian di sini subnet masknya karena kita gunakan /62 maka default subnet masknya adalah .192. Kemudian di sini default gateway-nya kita gunakan IP host pertama yaitu .1. Ya, selesai. Kemudian kita PC kedua pada subnet 1 kita konfigurasikan sama seperti tadi .3, kemudian di sini .192, kemudian default gateway-nya adalah 1. Kemudian selanjutnya pada PC 3 subnet 1 kita konfigurasikan .4, kemudian di sini 192, kemudian di sini .1. Setelah selesai, langsung saja kita konfigurasikan pada PC pertama di subnet 2. Kemudian kita konfigurasikan di sini. Tadi dapat dilihat bahwa berarti yang untuk IP yang pertama kita gunakan 66, kemudian di sini sama 192, dan di sini adalah 65. Kemudian di sini konfigurasi selanjutnya PC 2 pada subnet 2. Kita konfigurasikan 67, kemudian di sini subnet masknya adalah 192, kemudian di sini default gateway-nya adalah IP host pertama pada subnet 2 yaitu .65. Kemudian selanjutnya PC 3 pada subnet 2, kemudian kita konfigurasikan 68, kemudian di sini subnet masknya adalah 192, kemudian di sini default gateway-nya adalah .65. Langsung saja kita konfigurasikan PC 1 pada subnet yang ketiga. Kita konfigurasikan. Jadi kita mulai di sini. Bisa dilihat tadi bahwa berarti kita akan mulainya dari 130. Karena yang 129 akan kita gunakan sebagai default gateway-nya. Jadi di sini sama 192 untuk subnet masknya. Kemudian di sini 129 untuk default gateway-nya. Lanjut, PC kedua pada subnet ketiga. Kita konfigurasikan sama seperti tadi. Mana kita IP address-nya yaitu 131, kemudian di sini subnet masknya itu .192, kemudian default gateway-nya adalah IP host pertama dari subnet 3 yaitu .129. Kemudian lanjut ke PC 3 pada subnet ketiga, dimana kita konfigurasikan langsung 132, kemudian di sini subnet masknya adalah .192, kemudian di sini default gateway-nya adalah .129. Lanjut, kemudian kita konfigurasikan di routernya. Nah, untuk router yang pertama yang terhubung ke subnet 1, untuk port yang pertama yang terhubung ke switch subnet 1 kita masukkan IP address-nya. IP address yang digunakan adalah sama seperti default gateway setiap subnet yang tadi. Di sini 192,
Berarti di sini adalah titik 1. Kemudian di sini subnet masknya sama, yaitu titik 192. Kemudian kita on kan, kemudian lanjut ke router yang pada subnet kedua, di mana di sini sama. Kita masukkan di sini default gateway-nya. Di sini titik 65. Kemudian default gateway subnet masknya yaitu 192. Dan kita on kan. Kita lanjut lagi untuk router yang ketiga. Kita konfigurasikan sama seperti tadi, kita ambil default gateway-nya. Default gateway untuk subnet yang ketiga adalah titik 129. Dan untuk subnet masknya yaitu sama titik 192. Kemudian kita on kan. Selanjutnya kita akan konfigurasi port yang akan terhubung ke switch yang akan menghubungkan 3 router ini. Dan kita konfigurasikan di mana di sini ini 193. Dan di sini default subnet masknya yaitu 192. Kita centang, kita on kan. Kemudian untuk router yang kedua kita masukkan. Ini berarti 194, di sini 192. Jadi di sini berurutan supaya bisa nanti lebih memudahkan. Kemudian di sini selanjutnya untuk router yang ketiga yaitu 195. Kemudian di sini 192, kemudian kita on kan. Nah, setelah itu kita akan melakukan routering yang mana nantinya supaya setiap subnet nanti bisa saling berkomunikasi dan mengirimkan pesan atau data. Dimana di sini untuk router yang pertama kita routing, masukkan net ID-nya titik 64. Kemudian di sini masknya sama yaitu /26, yaitu titik 255 255 255 dan titik 192. Kemudian untuk next hop-nya adalah IP-nya. Kemudian di sini berarti 194. Kita add. Oke, berhasil. Kemudian untuk yang satu untuk agar terhubung ke yang ketiga. Dan kita di sini kita masukkan seperti net ID 128, masukkan 128. Dan di sini sama, mesh-nya sama. Kemudian di sini berarti next hop-nya adalah 195. Kemudian kita add, berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada router yang kedua, static. Kemudian di sini kita 0 karena menghubungkan ke subnet yang pertama. Kemudian max-nya 255 255 255 titik 192. Kemudian di sini next hop-nya adalah 193. Kemudian kita add, berhasil. Kemudian yang selanjutnya kita menghubungkan router 2 ke router 3, di mana kita menggunakan net ID yang ketiga, subnet yang ketiga yaitu net ID-nya 128. Dan di sini untuk next hop-nya adalah 195. Kita add, berhasil. Kemudian untuk router yang terakhir kita akan setting di sini net ID untuk ke subnet yang pertama, yaitu net ID-nya yaitu titik 0. Kemudian di sini 255 255 255 titik 192. Kemudian di sini next hop-nya adalah 193. Dan kita add. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang mengarah ke subnet kedua. Kemudian di sini 64 networknya. Kemudian di sini sama 192. Kemudian untuk next hop-nya adalah 194. Kita add, berhasil. Nah, selanjutnya di sini konfigurasi telah selesai dan harusnya setiap subnet nanti bisa berkomunikasi, juga berhasil. Selanjutnya kita tes untuk subnet 1 ke subnet 2 misalnya. Kita testing. Oke, kita testing lagi. Oke, kita coba. Nah, oke, di sini successful. Dan di sini untuk 1 dan ketiga kita tes. Pilot, coba lagi. Nah, sudah successful. Kemudian yang terakhir adalah kita testing yang subnet kedua menuju ke subnet 3. Kita coba pilot, kita coba lagi sekali lagi. Kita coba. Oke, successful. Konfigurasi telah berhasil dan setiap subnet nanti bisa saling mengirimkan komunikasi. Sekian dan terima kasih.